Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam kajian fikih muamalah maliyah. Dalam kajian kali ini kita akan membahas hukum gharar dalam upah atau dalam pekerjaan atau dalam menyewa suatu barang. Tentunya kita akan bahas hukum dari Al-Quran dan hadis, dalil tentang upah mengupah, kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad upah mengupah, dan nanti akan kita lihat contoh bentuk pengupahan yang gharar, bagaimana tanggapan para ulama tentang upah tersebut. Apa yang dimaksud dengan akad upah? Maka para ulama mendefinisikannya adalah tamliku manfaati syai'in mubahin limuddati mahdudah bi'iwadin, yaitu hak untuk memiliki suatu manfaat, baik dari manfaat jasa dari seseorang maupun manfaat dari suatu barang, yang mana manfaat tersebut sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat untuk masa waktu yang harus ditentukan dan juga dengan upah yang harus ditentukan. Jadi akad upah ini adalah akad jual beli, yang mana menjual jasa ditukar dengan harta. Maka di sini dari pengertian ini, di antara syaratnya nanti akan kita sebutkan rincian para ulama, yaitu akadnya adalah pada manfaat yang dibolehkan dan waktu serta upahnya harus jelas. Dalil dalam syariat diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Salah satu anak perempuan dari Nabi Syuaib berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai orang upahan, sebagai karyawan. Sungguhnya orang yang paling terbaik untuk engkau jadikan sebagai karyawan adalah yang kuat dan bisa dipercaya. Nah ini di dalam Quran Allah menjelaskan kriteria karyawan yang paling standar, ya, standar karyawan yang kita angkat adalah al-qawi al-amin, yang kuat dan bisa dipercaya. Yang kuat itu baik kuat fisiknya maupun kuat dalam keilmuan dalam pekerjaannya tersebut. Dan kemudian yaitu orang yang bisa dipercaya. Maka walaupun seandainya dia memiliki keahlian dan tubuhnya kuat tapi tidak amanah, maka ini akan merusak. Begitu juga sebaliknya. Orang yang amanah tapi dia tidak cakap dalam pekerjaan tersebut, maka ini juga tidak baik untuk dijadikan sebagai karyawan. Nah kemudian qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'khuzani samani hijajin. Nabi Syuaib pun berkata, aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu putriku ini, yang mana upahnya adalah gantinya adalah engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Fa in atmamta asyran famin indik. Kalau kamu sempurnakan menjadi 10 tahun, maka itu terserah pada dirimu. Nah, di sini Nabi Syuaib menjadikan akad pernikahan sebagai imbalan yang mana ditukar dengan
Nabi Musa bekerja selama 8 tahun dan 10 tahun jika beliau ingin. Nah, inilah dalil syariat dalam Quran ya tentang adanya akad upahan tersebut. Adapun dari hadis maka diantaranya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamati." Ada 3 orang yang aku akan menjadi musuh dari 3 orang tersebut. Maka diantaranya yaitu Rasulullah SAW mengatakan, "Wa rajulun istajara ajiran." Seseorang yang mengupahkan atau mengangkat seorang karyawan. Fastaufa minhu, kemudian karyawan tersebut sudah melaksanakan pekerjaannya, walam yu'ti ajrahu, tetapi bosnya tersebut tidak membayar upahnya, maka Rasulullah SAW akan menjadi musuh orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka apa saja syarat supaya akad kerja tersebut harus sah, harus dipenuhi supaya menjadi sah. Yang pertama yang harus dipenuhi itu yaitu kerelaan masing-masing pihak. Ya. Dan ini sama dengan dalil dalam jual beli karena akad kontrak kerja ini juga bagian dari akad jual beli. Maka dalilnya berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum. Hai orang-orang beriman, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara batil kecuali dengan tukar menukar yang berdasarkan kerelaan. Maka akad kerja ini juga tukar menukar, yaitu seorang menukar jasa pekerjaannya itu juga memiliki satu nilai yang dibolehkan. Syaratnya jasa tersebut harus dibolehkan ditukar dan dia mendapatkan harta berupa uang atau gaji. Ini yang pertama. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang yang diangkat tersebut harus rela. Kalau dipaksa maka tidak sah akad kerjanya. Ya, dipaksa kamu harus bekerja begini. Kalau tidak maka kamu akan saya bunuh misalkan, ya, atau akan saya penjara. Maka ini menjadi haram orang yang memakai tersebut dan akadnya tidak sah dan si orang yang sudah bekerja tersebut berhak mendapatkan upah yang semisalnya. Ya. Kemudian yang kedua syaratnya bahwa jasa tersebut harus yang dibolehkan dalam syariat. Maka tidak boleh kalau jasanya adalah jasa sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Contohnya jasa dalam pekerjaan yang diharamkan seperti perzinaan, ya. Maka ini hukumnya diharamkan, atau jasa seperti meramal, ya, atau jasa sebagai perdukunan, maka ini hukumnya haram, tidak sah. Kemudian yang ketiga bahwa bisa diserah terimakan. Nah, jadi jasa tersebut bisa diserah terimakan. Maka jika jasanya tidak bisa diserah terimakan, maka tidak sah akadnya. Ya. Kemudian yang berikutnya harus diketahui dengan jelas upah. Ya, upahnya harus disebutkan dengan jelas berapa yang akan dia dapatkan. Misalkan kamu bekerja dan akan mendapatkan upah misalkan 5 juta per bulan, maka harus jelas, ya, disepakati dari awal. Maka kalau tidak ada kesepakatan dari awal, maka akad upahnya tidak sah. Kemudian berikutnya waktu kontrak juga harus jelas. Kalau ada akad kesepakatan karyawan tapi tidak jelas sampai kapan, maka akadnya tidak sah.
Nah, kemudian juga harus disyaratkan harus jelas pekerjaannya. Pekerjaannya tadi harus jelas dan pekerjaannya juga yang dibolehkan di dalam syariat. Nah, itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kontrak kerja itu sah ya di dalam Islam. Kemudian bagaimana seandainya dalam kesepakatan kontrak kerja disebutkan gajinya dan ada plus bonus misalkan. Ya, bonusnya ini tidak jelas, gajinya jelas. Nah, apakah ini dibolehkan atau tidak? Ya, yang mana ada ghorornya di dalam bonusnya, sedangkan gajinya misalkan ya karena usahanya masih belum jelas gimana hasilnya yang akan didapatkan, sehingga dibikin gajinya rendah dulu. Gajinya rendah, cuman dibikin bonusnya nanti seandainya memang tercapai target, maka mendapatkan melebihi target yang ditentukan ya. Misalkan diperkirakan targetnya 1 miliar. Ya. Cuman tidak ditahu ini apakah 1 miliar ini akan tercapai atau tidak. Sehingga dibikinlah akad kerjanya, gajinya dibikin 10 juta dulu per bulan. Ya. Nah, kemudian ada bonus seandainya tercapai melebihi target, maka akan mendapatkan bonus lagi. Ya, misalkan dari kelebihan tersebut mendapatkan lagi 50% ya dari kelebihan target tersebut. Ya. Nah, apakah ini dibolehkan atau tidak? Maka para ulama katakan ini dibolehkan. Ya, dengan syarat bahwa harus jelas. Misalkan tadi gajinya 10 juta itu ya jelas tiap bulan yang mana sampai target 1 miliar. Maka 1 miliar ke bawah maka mendapatkan hak gajinya 10 juta. Nah, sedangkan yang bonusnya itu tidak apa mengghoror karena ini hanya mengikuti dari sesuatu yang akadnya yang jelas. Ya, sebagaimana kita sudah ketahui bahwa ghoror yang sebagai akad pengikut itu dibolehkan. Ya, pengikut ini mengikuti sesuatu yang jelas seperti kita menjual kambing yang sedang ada janin di dalam perutnya. Nah, ini dibolehkan ya, yang mana ada janinnya ini tidak jelas. Kemudian bagaimana seandainya upahnya dengan persentasi ya. Upahnya dengan persentasi. Contohnya kalau kamu berhasil menjual mobil ini maka kamu akan mendapatkan setiap unitnya 10%. Ya, atau menjual rumah maka kamu mendapatkan 10% atau 5% dari setiap transaksi. Nah, apakah ini dibolehkan atau tidak? Terjadi perbedaan para ulama. Pendapat pertama yaitu Imam Abu Hanifah dan dalam mazhab Syafi'i mengatakan ini haram, tidak sah jual belinya. Ya, tidak sah. Kenapa? Karena disyaratkan tadi sudah kita ketahui bahwa upah itu harus jelas. Maka 10% ini dianggap tidak jelas, ya, dianggap tidak jelas. Nah, kemungkinan dia dapat, kemungkinan tidak, padahal dia sudah bekerja, sudah berusaha menjual ke sana kemari, tetapi tidak ada yang laku, sehingga dia dari pekerjaannya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini tidak jelas. Ini dalam mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Imam Nawawi mengatakan di antara bentuk akad yang tidak sah, seorang pemilik barang mensyaratkan kepada orang upahannya ya dengan upah yang tidak jelas dengan mengatakan jual barang ini dengan harga sekian jika terjual untukmu 10%-nya dari harga penjualannya, maka akadnya tidak sah ya, akadnya tidak sah. Maka kalau tidak sah terus bagaimana kalau sudah dilakukan? Maka ya orang yang sudah bekerja tersebut mendapatkan upah yang semisalnya. Semisal dalam pekerjaan itu berapa standarnya. Ya, dia tetap walaupun tidak laku, maka dia tetap mendapatkan upah karena sudah mengerjakan
penjualan, ya. Nah, ini pendapat dalam Imam Syafi'i. Dalilnya apa? Dalilnya karena ini ya upahnya tidak jelas, ya, sehingga termasuk larangan hadis Nabi dari kalangan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang jual beli di antara jual beli jasa, yaitu dengan adanya unsur gharar. Pendapat yang kedua yaitu mazhab Hambali mengatakan hukumnya dibolehkan, ya. Kenapa? Karena pertama menguntungkan kedua belah pihak, ya, menguntungkan kedua belah pihak. Pertama, si pekerja dia akan mau melakukannya dan mendapatkan upah jika dari hasil pekerjaannya dia berhasil. Sedangkan orang yang memiliki barang, nah dia sudah mengeluarkan, misalkan sudah mengeluarkan modal yang cukup besar untuk barang tersebut, sehingga tidak ada lagi modal untuk membayar karyawan. Sehingga dia memberikan opsinya yaitu apa? Silakan menjual dan saya sudah mengeluarkan modal besar. Kalau laku kamu mendapatkan apa yang kamu hak kamu karena sudah menjualkan. Tapi kalau tidak laku ya kamu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ini sama-sama menguntungkan. Nah, kemudian ya, mana pendapat yang kuat dari dua hal ini? Wallahu ta'alam, maka ya kebiasaan masyarakat yang mengatakan silahkan jual dari saya sekian, maka kalau untuk kamu sekian persennya ini dibolehkan. Akadnya bukan akad ijarah, ya, bukan akad ijarah, tetapi lebih dekat kepada akad ju'alah. Ju'alah itu adalah sayembara, ya. Dalilnya apa? Sayembara yaitu firman Allah SWT, waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Barang siapa yang bisa menemukan barang yang hilang, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf yang mana beliau menyembunyikan barang kepada saudaranya. Kemudian diumumkanlah barang siapa yang bisa menemukan barang ini, waliman ja'a bihi himlu ba'ir, maka dia berhak mendapatkan yaitu upah. Kalau dia bisa menemukan, dapatkan upah. Upahnya apa? Yaitu makanan pokok sebesar beban unta. Ya, ini upah yang sangat besar. Nah, berarti apa? Ada orang yang sudah berusaha mencari, tapi dia tidak mendapatkan upah. Berarti ini akadnya adalah ju'alah. Maka Allah Ta'ala pendapat yang mengatakan boleh, ini kuat, ya, karena memang dibutuhkan masyarakat. Ada orang yang butuhnya memang akad karyawan. Misalkan karena memang dia sudah memiliki pendapatan tetap sehingga dia mampu untuk bayar gaji bulanan. Tapi ada bentuk usaha itu dia belum tahu bagaimana perkiraan usahanya, apakah untung atau tidak, sehingga dia membuat di awal yaitu dengan akad sayembara ini. Jadi ini bukan akad ijarah. Wallahu ta'ala, maka pendapat yang bolehkan ini adalah pendapat yang kuat. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab. Silakan. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Pertanyaan saya yang apabila kita punya vendor Ustaz, kita sedang kunjungan ke vendor gitu ya. Kunjungan ke vendor. Pada waktu di situ kita dapat jamuan gitu Ustaz, makan dan yang lainan. Lah, apakah itu termasuk riswah Ustaz? Jazakallah khair. Ya. Apakah diatur di dalam perusahaan ketika kita mengunjungi vendor tidak boleh makanan? Diatur atau tidak? Pada hukum asalnya, ya hukum asalnya kita bahas dulu. Seorang yang sudah digaji untuk melakukan pekerjaannya, maka dia tidak boleh menerima hadiah. Tidak boleh menerima hadiah. Sebagaimana hadis Ibnu Ludbiyah, ya, yang mana ketika diperintahkan Nabi untuk mengumpulkan zakat ya dari Bani Sulaim, kemudian setelah itu dia mengatakan kepada Nabi, ini hasil pekerjaan saya, ini hadiah yang diberikan orang-orang kepada saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma balu rijalin. Kenapa seorang mengatakan ketika saya utus, ya dalam pekerjaannya dia mengatakan ini pekerjaan saya, ini hadiah. Maka Nabi menjadikan standar hadiah yang dalam pekerjaan ini, kalau dia duduk di rumahnya mungkin nggak dia dikasih hadiah sama orang-orang. Nah, menunjukkan karena dia melakukan pekerjaannya itu orang ngasih dia, ya. Karena dia dalam mengumpulkan zakat, orang ngasih hadiah. Kalau dia di rumah saja, dikasih nggak hadiah? Dia tidak sedang melakukan pekerjaan? Tidak.
Nah, padahal dalam pekerjaan itu sudah mendapatkan hadiah. Ini hukum asalnya. Nah, ketika seorang bekerja dan dia sudah digaji dalam pekerjaannya, tidak boleh menerima hadiah. Hadiah itu menjadi suap, riswah, haram hukumnya. Kecuali kalau diizinkan oleh perusahaan, ya, diizinkan, ya, maka dia menjadi boleh. Karena perusahaan yang menggaji tentu perusahaan juga yang membolehkan, misalkan gak apa-apa silahkan, maka dia menjadi halal. Wallahu ta'ala alam. jadi bingung jadinya. Berarti tanya dulu ke atasan berarti. Karena nggak ada makan siang gratis. Dengan makan siang besok selalu dia yang ditunjuk jadi vendor. Maka itu menjadi suap jadinya. Ya wallahu ta'ala. Ya, berarti pastikan kehalalannya tanya ke atasan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau tanya terkait sewa menyewa Ustadz. Misalkan dari kita itu ada sewa rumah atau sewa kos-kosan gitulah, atau kontrakan seperti Kita itu. menyewakan Enggak, kita menyewa. Kita menyewa kos-kosan. Kita menjadi kontraktor gitu ya. kontrak rumah seperti itu. Nah, misalkan kita mau merubah sesuatu, misalkan kayak kita mau masang talang lah, mau masang apa yang itu bakal merusak tembok, misalkan kita harus maku tembok dan sebagainya gitu. Apakah itu perlu diketahui oleh pemilik rumah atau seperti apa Ustadz? Apa boleh asal kita udah misalkan kan nyewa setahun itu, terus kita ngelihat wah kita butuh masang sesuatu nih, kita malu-malu tembok sampai temboknya berlubang dan sebagainya, apakah itu harus diketahui oleh pemilik rumah atau seperti apa Ustadz? Ya, pertama dalam akad sewa ini maka barang yang kita sewa itu adalah bentuknya titipan. Kita tidak boleh, titipan itu amanah. Kita tidak boleh merubah bentuknya, tidak boleh merubah bentuknya, karena dia adalah titipan untuk kita gunakan yang wajar, untuk kita gunakan pemakaian yang wajar. Nah, maka kalau kita menggunakan tidak wajar, berarti kita tidak boleh. Misalkan, ya. Sewa itu ya tempati, tiba-tiba kita robah pintunya tanpa izin, berarti itu tidak wajar itu. Maka harus izin, kalau tidak kita berdosa. Ya, wallahu ta'ala. Kira-kira jelas Pak belum? Kalau misalkan kayak pekerjaan kecil kayak misalkan kita mau masang AC harus ngelubangin tembok seperti itu, apakah itu satu yang wajar atau tetap harus minta izin dulu Ustaz? Nah, bagaimana kalau misalkan ya masak AC ya, maka kita harus minta izin. Minta izin, karena siapa tahu dia, iya benar, minta izin. Tidak boleh kita, karena ada merusak temboknya itu. Ya, kecuali kalau kita nanti bisa memastikan nanti keluar kita pasang lagi AC temboknya seperti semula sehingga tidak berpengaruh ya apa yang kita lakukan tersebut. Wallahu ta'ala. Ya. Ada? Masih ada? Tidak ada? Semoga bermanfaat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.